عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الهدن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ibu-ibu jamaah pengajian Asyifa yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu padat, ditambah lagi ini adalah weekend yang biasanya orang menghabiskan waktunya untuk liburan keluarga, tapi kita masih diberikan petunjuk oleh Allah untuk hadir di majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena majelis seperti ini, kata Nabi, adalah raudhah min riyadil jannah, salah satu taman surga. Maka kalau kita ingin piknik, pikniknya ke taman. Tapi taman yang paling dicintai oleh Allah, yang disebut dengan taman surga, itu adalah majelis ilmu. Karena itu maka enggak banyak orang-orang yang memang diberikan petunjuk. Enggak banyak orang-orang yang diberikan arahan. Jadi jangan bermimpi banyak orang akan datang di majelis ilmu. Kenapa? Karena memang orang-orang pilihan. Yang dipilih enggak mungkin semua. Ada 100 orang. Kira-kira dipilih 100 orang itu atau cuma berapa orang? Berapa orang aja. Nah, orang-orang yang dipilih itu bersyukur, bergembira, berbahagia. Kenapa? Karena Allah masih sayang kepada ibu-ibu. Kalau tidak disayangi, dihilangkan rasa cinta kepada majelis ilmu. Kalau tidak dicintai oleh Allah, berat hati mau datang majelis ilmu. Tapi ibu-ibu ini alhamdulillah beratnya hilang. Kenapa? Allah kasih petunjuk. Kalau Allah nggak kasih petunjuk, lebih enak duduk di rumah, minum kopi, pakai pisang goreng, nonton sinetron. Ya Bu ya? Makanya nggak semua orang bisa. Apalagi di hari Sabtu, hari libur. Maka kita beruntung. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sekali lagi seri kajian kita, karena tematik kita akan membahas tentang al-mar'atu fil Quran atau an-nisa'u fil Quran. Perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam Quran. Yang nanti juga kita akan bahas perempuan-perempuan di dalam sejarah yang memperkuat Islam supaya kita paham. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar memahami tentang Siti Hajar. Bagaimana Siti Hajar perjuangannya sampai kemudian disebutkan namanya di dalam Al-Quran, sampai-sampai peradaban dari Siti Hajar itu menjadi peradaban yang kita laksanakan setiap tahun oleh umat Islam. Apa? Yaitu melaksanakan haji. Salah satunya adalah sa'i. Berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, dan itu mengambil pelajaran atau napak tilas dari perjalanan Siti Hajar. Diabadikan oleh Allah. Kenapa? Karena kemuliaan Siti Hajar. Dan kalau diabadikan, maka Siti Hajar selalu mendapatkan apa yang pernah menjadi sumbangannya. Jadi sampai akhir zaman Siti Hajar mendapatkan terus tuh. Karena itu adalah bagian dari sumbangan peradaban haji. Yang sampai sekarang kalau Bapak Ibu misalnya melaksanakan haji tapi tidak melaksanakan sa'i, sah enggak hajinya? Enggak sah tuh. Jadi harus sa'i. Berarti harus ingat. Ingat siapa? Perjuangan Siti Hajar dalam kesabaran dan keteguhannya menghadapi cobaan.
Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu perempuan yang dimuliakan Allah dalam Al-Quran. Siapa dia? Siti Maryam. Siti Maryam. Kalau di dunia Kristen disebut dengan Maria. Di dalam Islam disebut dengan Maryam. Kata Maryam di dalam Al-Quran, saking pentingnya perempuan ini, namanya disebutkan sebanyak 34 kali. Kalau dibandingkan dengan nama Muhammad, itu lebih banyak Siti Maryam. Kalau dibandingkan dengan nama Ibrahim, lebih banyak Siti Maryam. Ini menandakan bahwa Siti Maryam bukan sembarang orang. Bukan sembarang perempuan. Tapi seorang perempuan yang perlu nanti kita semua teladani, laki-laki maupun perempuan, itu bisa meneladani apa yang telah dilakukan Siti Maryam sampai dimuliakan oleh Allah, sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi namanya disebut 34 kali. Kalau sering disebut nama itu berarti Allah cinta. Kalau kita sering nyebut nama si A, berarti kita suka sama dia. Tapi kalau kita nggak mau nyebutin namanya, oh nggak suka sih. Siapa sih? Itu, si A itu. Ngapain sebut namanya? Ada nggak gitu? Nggak mau itu. Kenapa? Nggak tahu kenapa itu nggak mau aja. Kalau kita sering sebut namanya, berarti kita suka. Yang kedua, Siti Maryam itu, beliau dari keluarga terhormat. Keluarga yang menjaga marwahnya. Menjaga kehormatannya. Makanya bapaknya itu namanya Imran. Maka nanti ada surat Alu Imran. Imran ini bukan orang sembarangan, orang ahli ibadah, sahibu sholat. Orang yang sering melaksanakan sholat. Berarti sholat itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad, sholat sudah ada. Zaman siapa? Zaman Nabi Zakaria, di mana Imran hidup. Zaman siapa lagi? Nabi Isa setelah Nabi Zakaria. Zaman Nabi Musa sampai zaman yang pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu sudah ada sholat. Gerakannya seperti apa? Seperti kita. Tetapi mereka ini mempunyai waktu-waktu tersendiri. Ada yang sholatnya cuma waktu subuh. Ada yang sholatnya Nabi itu cuma waktu zuhur. Ada yang asar, ada yang maghrib, ada yang isya. Nah, ketika datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, digabungin tuh semua. Jadi 5 waktu. Kenapa? Karena Nabi khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka semua ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya datang dari Allah, digabungin. Makanya kita sholatnya 5 waktu. Dari subuh sampai isya. Sholatnya 5 waktu. Ibunya Siti Maryam namanya Hanna. Hanna ini adalah perempuan yang soleha. Dan orang yang ahli ibadah. Kalau Imran, suaminya dari Siti Hanna, itu nasabnya, keturunannya, itu sampai ke Nabi Sulaiman. Jadi nasabnya kalau dihitung terus menerus, karena dia Bani Israel, sampai ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman anaknya siapa? Anaknya siapa? Bukan Haji Daud, Nabi Daud. Anaknya Haji Daud udah meninggal, Haji Daud tuh. Nabi Daud. Nabi Daud terus menerus keturunan dari Yahuda yang kemudian jadi Yahudi itu. Yahuda anaknya Nabi Yakub. Karena ada 12 anak Nabi Yakub, salah satunya Yahuda. Dari Yahuda keturunan Yahudi, maka Nabi Sulaiman keturunan Yahudi. Dari Nabi Yakub anaknya siapa? Yakub anaknya lain lagi nih, Ishak. Ishak anaknya bukan anaknya Muhammad Thohir Azhari, bukan. Itu Isa, Maulana Ishak. Anaknya siapa Ishak?
Nabi Ibrahim. Harus tahu, Nabi Ibrahim itu punya anak dua. Maksudnya yang terkenal ya. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dari Ismail nanti jalurnya ke Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak tuh banyak para nabi tuh, termasuk Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai Nabi Isa. Nah, salah satu dari nasab bapaknya Siti Maryam yang bernama Imran itu sampai nasabnya ke Nabi Ibrahim. Jadi orang terhormat, bukan orang sembarangan. Makanya dia berasal dari keluarga terhormat. Satu ketika ibunya Siti Maryam sebelum mengandung Maryam itu ngelihat ada burung melahirkan. Akhir muncul keinginan. Akhirnya setelah itu Siti Maryam hamil. Pada saat dia hamil dia bilang, "Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Innaka antas samiul alim." Oh, hafal semua nih surah Ali Imran nih. Ikutin aja. Oh, ikutin dong sih enak. Yang paling gak enak yang diikutin. Kata ibunya Siti Maryam, istrinya Imran, dia bilang, "Ya Allah, saya nazar kepada engkau apa yang ada di dalam perutku." Berarti belum dilahirin nih. Lalu kata Siti Hana, istrinya Imran, bapaknya Siti Maryam, ibunya Maryam namanya Hana. "Fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah nadarku ini karena engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa. Pada saat ketika Siti Hana ini melahirkan, ternyata yang lahir perempuan. Bukan laki-laki. Karena ketika dia nazar untuk menyerahkan anaknya ke Baitul Maqdis, yang sekarang ini Masjid Baitul Maqdis tuh, Palestina, itu harus laki-laki. Tapi ternyata yang lahir perempuan, gimana nadarnya ini? Tapi kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha siapa? Nabatan? Hah? Kok pada hafal sih, hebat juga. Oh ada, Mas. Pantes hafal. Aktivis 7 bulanan. Kalah kalau soal 7 bulanan. Nah, di situ Allah kemudian terima. Kata Siti Hana, "Walaisa dzakaru kal unsa." Laki-laki enggak sama seperti perempuan. Gimana nih? Akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Siti Maryam tinggal di Baitul Maqdis. Di mihrab Baitul Maqdis. Di situ terjadi perdebatan siapa yang akan menjadi ayah asuhnya. Para ulama, para pendeta, para rahib yang tinggal di Baitul Maqdis, lalu masing-masing mau mengasuh Siti Maryam. Kenapa? Ini bukan orang sembarangan nih. Akhirnya muncul kesimpulan bahwa yang mengasuh itu yang memenangkan undian. Yang pertama undiannya itu adalah pulpen. Nih pulpen ditulis nama masing-masing pendeta tersebut, termasuk nama Zakaria. Zakaria ditulis di situ. Nanti disuruh anak kecil yang belum mengerti apa-apa suruh ngambil pulpen itu. Ternyata yang diambil pulpen siapa? Nabi Zakaria. Yang lain belum setuju, masih keberatan. Baru satu nih. Belum tentu. Jangan-jangan kebetulan nih. Akhirnya kemudian diundi dengan undian kedua. Apa undiannya? Masing-masing pulpen itu dilempar. Siapa yang pulpennya itu enggak berjalan di air, maka dialah yang berhak mengasuh Siti Maryam.
Dilempar semua pulpen yang tertulis nama pendeta itu, ternyata semua pulpen itu berjalan ke air, di bawah air yang tidak punya siapa? Nabi Zakaria. Akhirnya diputuskan Nabi Zakaria, masih keberatan yang lain. Jangan-jangan kebetulan nih. Dianggap kebetulan. Yang ketiga, akhirnya yang ketiga diputuskan, siapa yang pulpennya ke bawah air, maka dialah yang mengasuh Siti Maryam. Dilemparlah semua itu dibalik tuh. Dilempar semua. Yang jalan cuma penanya Nabi Zakaria, yang lain nggak ada yang jalan. Artinya kesimpulannya bahwa Allah menghendaki yang mengasuh Siti Maryam ini adalah siapa? Nabi Zakaria. Kenapa Nabi Zakaria? Karena istrinya Nabi Zakaria itu adalah adiknya dari Siti Hana. Siapa Siti Hana? Ibunya Siti Maryam. Berarti yang mengasuh dia adalah omnya. Omnya termasuk encingnya. Maka disitulah Nabi Zakaria mengasuh Siti Maryam. Nah, Siti Maryam itu mempunyai keutamaan. Sekali lagi, karena beliau bukan sembarang orang, maka keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keutamaannya? Yang pertama, namanya diabadikan sebagai nama surat. Surat yang keberapa itu? 19. Nah, itu jadi surat itu. Surat Maryam. Nabi-nabi lain jarang yang namanya masuk surat. Siti Khadijah tidak masuk surat namanya. Siti Aisyah juga tidak. Siapa lagi? Nama-nama Siti Hajar tidak masuk ke dalam surat. Siti Sarah juga tidak. Di antara perempuan yang namanya masuk sebagai surat di dalam Al-Quran, itu cuma Siti Maryam. Kalau nama itu masuk ke dalam sebuah surat, nama orang berarti penting. Siapa? Nama Ibrahim. Penting. Ada surat Ibrahim. Ada surat Yunus. Ada surat Yusuf. Surat Hud. Kalau Luqman bukan nabi. Luqman ini adalah seorang wali. Tapi ada juga yang mengatakan nabi. Kalau Al-Baqarah nabi enggak? Al-Baqarah. Berarti bukan nama nabi kan? Bukan. Kalau ada bilang Nabi Al-Baqarah, bukan itu sapi itu. Bukan nama nabi. Toha Nabi Muhammad. Nah, itu nama-nama nabi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Siti Maryam adalah Siti Maryam ini perempuan yang suci. Pilihan Allah. Dan dia dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wa iz qalatil malaika, ketika malaikat berkata, yaitu malaikat Jibril, apa? Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, istafaki, memilih engkau. Istafa, dari kata itu muncul kata Mustafa, pilihan. Wa tahharaki, dan menyucikan engkau. Wastafaki, dan memilih engkau ala nisa'il alamin, dari semua perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini. Jadi Siti Maryam ini perempuan suci, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Siti Maryam ini termasuk perempuan surga yang paling utama. Jadi pemimpin para perempuan nanti di surga, salah satunya siapa? Siti Maryam. Nabi pernah mengatakan, afdalu nisa'il jannati arba'un. Perempuan-perempuan surga yang paling utama nanti ada 4, kata Nabi.
Siapa yang 4 itu? Yang pertama, Maryam bintu Imran. Yang pertama, Maryam anaknya si Imran. Yang kedua, siapa? Khadijah dulu, berurutan. Khadijah bintu Khuwailid, Siti Khadijah. Dan perjuangan Siti Khadijah luar biasa. Membackup, mendukung perjuangan Nabi. Bahkan sampai semua hartanya diberikan oleh Siti Khadijah untuk membantu dakwah Nabi. Ini luar biasa. Yang ketiga, anaknya Rasulullah, Siti Fatimah. Fatimah bintu Muhammad. Fatimah binti Muhammad. Dan perjuangan Siti Fatimah dalam hidupnya juga luar biasa. Jadi bukan sembarang orang. Dan yang terakhir siapa? Bukan Aisyah. Asia. Bukan istrinya Firaun. Asia siapa? Istrinya Firaun. Ya biar otaknya jalan. Biar kalau dites kan otaknya jalan tuh. Asia ibnatu Muzahim. Asia anaknya Muzahim. Istrinya siapa? Firaun zaman siapa? Zaman Nabi Musa dilahirkan. Karena Firaun itu bukan nama orang. Firaun itu gelar raja. Maka disebut dengan Firaun. Zaman Nabi Yusuf, Firaun juga. Tapi Firaun yang baik. Zaman Nabi Yusuf. Nabi Musa bukan selingkuh, belum terjadi. Siti Zulaikha. Itu gubernur. Iya, beda. Jadi gubernur dengan raja beda. Yang mengambil Nabi Yusuf sebagai pembantunya itu gubernur Mesir. Lalu yang menjadi raja yang kemudian Nabi Yusuf dihadirkan kepada raja itu adalah Raja Mesir. Yang bermimpi itu Raja Mesir. Namanya Fir'aun juga gelarnya. Tapi Fir'aun yang baik. Nah, Fir'aun zaman Nabi Musa mengaku Tuhan. Bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi akan datang seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Nah, ini perlu dipahami juga karena ini sejarah Mesir kuno ya. Itu keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam. Karena itu keutamaan berikutnya adalah Siti Maryam itu melahirkan seorang putra yang kemudian menjadi nabi tanpa seorang suami. Padahal Siti Maryam itu adalah orang yang menjaga apa? Menjaga kehormatannya. Enggak pernah dia keluar rumah. Enggak pernah dia nongkrong di jalanan. Ngopi-ngopi itu di pinggiran jalan enggak pernah. Enggak pernah ke pasar Kemandoro. Pasar apa itu? Pasar Pluit. Enggak pernah ke pasar Belong. Enggak pernah ke pasar Palmera, Tanabang. Apalagi ke Tamrin City. Enggak pernah itu. Hah? Ramadan tuh. Artinya bukan orang keluaran, dia orang dalam, ordal. Orang rumahan. Bukan orang lapangan dia. Dia orang rumah, enggak keluar kemana-mana. Bagaimana mau punya cowok kan? Tiba-tiba melahirkan. Ini bukan keinginan dia, tapi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat Al-Imran ayat 45, coba dibuka itu. Al-Imran 45, coba dibaca. Al-Imran surat yang ketiga, ayatnya 45. Artinya ada? Enggak ada artinya. Coba artiin, coba artiin. Ayat 45. Kalau diartikan,
Diartikan ya, wa iz qalatil malaika, ingatlah ketika malaikat berkata. Apa berkata malaikat? Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, memberikan kabar gembira kepada engkau, ki, perempuan. Bikalimatin, dengan satu kalimat firman. Minhu, namanya, firman dari Allah, ismuhu, namanya, siapa? Al-Masihu Isa bin Maryam. Namanya Isa ibnu Maryam, putra Maryam. Maka nggak disebut putra bapaknya, nggak ada bapaknya. Wajihan fid dunya, di mana Nabi Isa itu dimuliakan Allah di dunia dan akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan Siti Maryam. Tapi keutamaan Siti Maryam sekarang banyak diambil oleh perempuan-perempuan zaman sekarang. Nggak ada lakinya ngelahirin. Yang kelima, kemuliaan dan keutamaan yang diberikan Allah kepada Siti Maryam, nanti kita akan bahas kenapa dia dimuliakan. Kita akan bahas. Siti Maryam itu mendapatkan buah-buahan yang itu bukan pada musimnya. Misalnya apa? Misalnya buah-buahan musim panas yang seharusnya muncul di musim panas, tiba-tiba ada pada Siti Maryam pada saat itu musim dingin. Satu ketika pada saat di musim panas ada buah-buahan musim dingin. Menurut logika manusia nggak mungkin. Tapi karena ini keinginan Allah terjadi. Itu kira-kira di ayat berapa itu? Al Imran 37, yang tadi kan 45 tuh, mundur ke belakang. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. 37. Nah itu. Nah, itu ayatnya di mana Siti Maryam dapat kemuliaan dari Allah, karomah dari Allah, yaitu mendapatkan hidangan langsung dari Allah, buah-buahan yang tumbuh di musim panas saat itu musim dingin, atau buah-buahan yang muncul di musim dingin saat itu musim panas. Orang kaget, kok bisa? Sampai Nabi Zakaria yang nabi aja kaget. Dijelaskan ini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, wajada indaha rizqa, dia temukan di sisi Siti Maryam rizqa, satu anugerah, rizki. Apa itu? Nah, rizkinya itu adalah buah-buahan itu. Qala ya Maryamu anna laki hada, wahai Maryam, kata Nabi Zakaria, anna laki hada, ini kau peroleh dari mana? Apa kata Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua datang dari Allah. Berarti Siti Maryam wali ini. Bukan sembarang orang. Dapat karamah, kemuliaan. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa perhitungan. Artinya apa? Kalau Allah cinta sama seorang makhluknya, maka nggak usah khawatir. Allah akan cukupi kehidupannya. Sama dengan orang yang hadir di majelis ilmu, kata Nabi. Orang yang sering hadir di majelis ilmu, nggak usah khawatir rezekinya. Allah akan penuhi. Tapi karena iman kita belum kuat, belum yakin, akhirnya kita lebih sering melepaskan majelis ilmu, cari duit. Padahal ada waktu-waktu kita hadir di majelis ilmu. Allah akan cukupkan. Itu kata Nabi. Makanya orang-orang yang hadir majelis ilmu nggak usah khawatir rezekinya. Contohnya apa? Misalnya bulan depan dapat 2 kilogram, 2 kilo beras. Itu kan rezeki itu. 2 liter. Saya kira 2 kilo. Kalau 2 karung lebih enak lagi, Bu. Artinya apa? Allah cukupi. Kadang-kadang kita sering hadir, tiba-tiba pulang bawa berkat. Itu namanya cukup itu. Gak usah khawatir. Yang kedua, rezeki itu kan bukan dalam bentuk itu juga, tapi ketenangan hati juga rezeki.
sehat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa Siti Maryam dimuliakan oleh Allah? Ini yang perlu kita ambil pesannya. Bagi kita, hamba-hamba Allah mengambil pelajaran kepada tokoh-tokoh yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Siti Maryam ini taat ibadah. Pokoknya ibadahnya itu luar biasa. Sampai nggak keluar dari mihrabnya. Maka waktu dia hamil, orang kaget gimana ceritanya Siti Maryam sampai hamil. Padahal belum sama sekali boro-boro menikah. Kenal dengan laki-laki aja kagak. Itu yang jadi persoalan besar nanti. Di dalam Al-Quran, coba buka lagi surah Al-Imran, ayat 43. Itu masih Al-Imran semua ceritanya tuh. Keluarganya Imran. Ya, baca Bu Haji. Iya, ya Maryam. Di Rabbiki. Nah, inilah ibadahnya Siti Maryam. Wahai Maryam, kata Allah, uqnuti li rabbik. Taatlah engkau kepada Tuhanmu. Taat itu artinya apa? Jalani semua yang diperintahkan Allah. Karena saat itu kitab sucinya masih Taurat. Masih Taurat. Zaman Nabi Musa. Dan saat itu juga nanti lahir Nabi Isa, masih kecil, masih bayi kan salah. Tapi Nabi Isa itu hanya meneruskan kitab Taurat. Nah, jalani, patuhi, taati apa yang diajarkan Allah dalam kitab Taurat. Wasjudi, sujudlah. Maksudnya laksanakan sholat. Sholat. Karena sholat itu adalah salah satu aktivitas yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warka'i, sama, sujud dan ruku. Berarti sholatnya Siti Maryam sama dengan kita. Sujud dan ruku. Karena yang dimaksud sholat itu adalah berdiri, ruku dan sujud. Situ pujian-pujian kepada Allah. Makanya sholat kita isinya 3. Berdiri, ruku dan sujud. Kalaupun duduk itu hanya sementara. Tetapi di dalam ruku dan sujud serta berdiri, di situ membaca ayat-ayat Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa. Itulah sholat. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman Siti Maryam, sholatnya begitu. Nah, Siti Maryam ini termasuk orang yang banyak sholat, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka yang wajib-wajib ibadah itu jangan tinggal. Apa yang wajib? Sholat 5 waktu. Wajib tuh puasa di bulan Ramadan. Kalau punya harta berlebih, ada nisab dan haulnya, keluarkan zakat. Kalau punya rezeki, kalau ada kemampuan, laksanakan haji. Itu namanya rukun. Rukun Islam. Jalankan semua. Nanti untuk supaya didekati oleh Allah, dekat dengan Allah, tambah yang sunnah-sunnah. Supaya dekat dengan Allah, yang sunnah-sunnah ditambah. Dan seharusnya yang sunnah-sunnah dilaksanakan supaya Allah cinta dengan kita, maka harus istiqomah. Itu caranya. Kenapa? Karena Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, "Ma taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil ba'da maftaratu alaihi hatta uhibba." Kata Allah, jika seorang hamba melaksanakan yang sunnah sebelum dia melaksanakan yang wajib sampai aku cinta kepada dia, kata Allah. Berarti istiqomah. Yang membuat orang diangkat menjadi kekasih Allah, dicintai Allah, itu yang sunnah-sunnah. Yang sunnah. Kalau yang wajib wajar, karena itu kewajiban kita. Tapi yang sunnah-sunnah itu yang bisa mengangkat kita. Dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, kata Allah, apa? Kalau sudah dicintai oleh Allah, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku, kata Allah, akan jadi pendengarannya. Akan jadi telinganya. Wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bi. Aku akan jadi matanya untuk melihat. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha.
Aku akan jadi tangan yang digunakan untuk memukul. Dan aku akan menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Artinya apa? Matanya menjadi mata Allah. Kalau mata Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi, dia tahu tuh. Mendengar sesuatu yang belum kita dengar. Siapa yang bisa mengalami itu? Waliullah. Bukan karena dia punya kemampuan, tapi Allah yang buka telinganya sehingga dia bisa mendengar sesuatu yang belum didengar. Bisa melihat sesuatu yang belum dilihat oleh orang. Orang itu namanya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan waliullah. Siti Maryam sudah menjadi wali min auliyaillah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, taat. Yang sunnah-sunnah misalnya Senin Kamis jalanin. Kalau bisa jalanin istiqomah, jangan sampai terhenti. Istiqomah, nanti Allah akan angkat. Yang kalau istiqomah itu merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Istiqomah itu konsisten, nggak putus-putus. Kalau dia sholat sunnah, duha terus dilaksanain tuh. Kalau dia sholat isyraq jalanin nggak putus. Kalau dia sholat tahajud, nggak pernah putus. Itu yang namanya istiqomah. Kalau mau dicintai oleh Allah, yang sunnah-sunnah dijalanin. Misalnya apalagi banyak yang sunnah. Puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, atau misalnya puasa Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Kalau bulan lagi kelihatan tuh, kayak kemarin ini kan puasa Ayyamul Bid tuh. Masih terang tuh 3 hari. Itu puasanya Nabi Adam. Kalau Senin Kemis puasa Nabi Muhammad. Nabi Daud puasanya Nabi siapa? Ya puasa apa itu? Puasanya Nabi Daud, puasanya Nabi siapa? Nabi Daud. Bingung semua. Makanya saya tanya, puasanya Nabi Daud, puasanya Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Daud. Jadi Senin puasa, Selasa enggak. Rabu puasa, Kamis kagak. Seling-seling tuh. Nah itu rutin, jangan berhenti. Kalau berhenti, ulangi lagi. Yang dimuliakan oleh Allah itu adalah orang yang istiqomah. Itu istiqomah. Jangan berhenti. Nah kalau Anda tidak berhenti dengan amalan itu, Allah angkat. Allah cintai dia. Makanya jangan heran kalau orang dekat dengan Allah, tiba-tiba mau jadi kecelakaan, kagak jadi itu. Seharusnya kan dia mati tuh. Tiba-tiba enggak. Tiba-tiba ada yang membuat dia enggak jadi kecelakaan. Ada yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Siti Maryam sabarnya luar biasa. Kalau ibu-ibu ngalamin, gak bunuh diri nih. Gak sanggup. Kenapa? Pertama, masyarakat Yahudi keras kepala. Kalau dia hina orang, hinanya sampai ke ubun-ubun nih. Kalau hinanya, beda dengan kita, paling hina sebentar udah. Tapi kalau orang mereka menghinanya itu sampai ngungkit-ngungkit. Dibilang apa? Wahai anak dari Ukhta Harun, bapakmu ini bukan seorang pelacur, ibumu bukan. Kenapa kau jadi pelacur tuh? Sakit hati enggak, Bu? Makanya Siti Maryam itu dituduh berzina. Kenapa? Karena melahirkan seorang putra. Gimana ceritanya? Menurut logika, nggak mungkin lahir anak kalau nggak ada suaminya. Ini suaminya nggak ada, berarti dia berzina nih. Akhirnya difitnah oleh masyarakat Yahudi, masyarakat keras kepala. Namanya Yahudi, Bu, dari sekarang aja keras kepala itu. Israel tuh. Ini zaman Nabi Musa keras kepala. Zaman sebelum Nabi Isa apalagi. Dia difitnah, makanya di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 28 dari 19. Surat 19 ayat 28. Nah, itu yang diucapkan oleh masyarakat Yahudi Bani Israel terhadap Siti Maryam. Padahal Siti Maryam itu masih keluarga mereka, masih keluarganya dari Bani Israel. Apa kata masyarakat tersebut? Ya Ukhta Harun, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki bagiya. Wahai Ukhta Harun, wahai saudaranya Harun,
Maka na abuki, bapakmu itu bukan imra'a sau'in, bukan orang jahat. Wa makanat ummuki bagiya, dan bukan juga ibumu sebagai pelacur. Kenapa kau bisa ngelahirin anak nih? Siti Maryam enggak jawab. Dia diam aja. Kenapa? Dia puasa, tidak bicara. Kalau dia bicara, dia berargumen, habis dia. Diserang oleh orang-orang Bani Israel. Dia cuma fa'asyarat ilaih. Dia kasih arah kepada anak yang baru dilahirkan itu. Ketika anak yang baru dilahirkan itu diberikan isyarat oleh Siti Maryam, tiba-tiba dia ngomong, Ana Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jawabannya. Apa dia bilang? Aku ini hamba Allah. Kaget orang-orang Yahudi. Kenapa? Anak kecil masih bayi ngomong. Kalau kita bayi ngomong aja setengah mati. Ngomong bapak aja nggak bisa itu. Ini langsung ngomong fasih dengan bahasa orang-orang tersebut, ana Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan Allah Alkitab. Yang nanti disebut dengan Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan aku akan dijadikan sebagai nabi. Masih orok sudah ngomong. Wa ja'alani mubarakan, dan Allah jadikan aku diberkahi aina ma kuntu, dimanapun aku berada aku diberkahi Allah. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku untuk apa? Ngelaksanain salat dan zakat. Berarti salat sudah ada. Zakat sudah ada. Berarti zakat dan salat itu adalah syariat yang dulu sampai sekarang nggak akan hilang. Sampai Nabi Isa masih kecil bilang, aku diberikan wasiat untuk melaksanakan sholat dan zakat. Ini yang kemudian menghancurkan tuduhan orang-orang Bani Israel kepada Siti Maryam kalau Siti Maryam melakukan perbuatan yang senonoh. Itu bantahannya. Bantahannya siapa? Bantahannya bayi langsung membantah. Itu namanya mukjizat. Mukjizat itu diberikan kepada nabi. Tapi kalau karamah diberikan kepada yang bukan nabi, seperti Siti Maryam, itu karamah. Itu sabar. Sabar yang kedua, Siti Maryam itu menghadapi cobaan sendirian, nggak ada yang bantu, keluarga juga nggak ada. Biasanya kalau kita menderita ada orang yang menghibur kita. Namanya takziah, menghibur. Tapi ini enggak sama sekali, sendirian sampai pergi dia. Sampai dia pergi menjauh dari tempat itu sendirian. Enak enggak? Lagi hamil sendirian, enggak ada makanan, enggak ada minuman. Enggak ada teman. Secara psikologis, anaknya bisa berpengaruh. Makanya orang kalau lagi hamil tuh biasanya kan ditemani, dijaga, dan seterusnya. Ini pergi ke tempat jauh, enggak ada orang, sendirian. Kalau bukan orang sabar, nggak akan sanggup. Sabar. Kita aja baru dikasih penyakit aja nggak sabar. Nggak sabar. Nah ini, bayangin Bu, bagaimana nggak sabarnya Siti Maryam. Coba buka surat Maryam ayat 22. Fahamalathu, kemudian Siti Maryam hamalathu. Apa? Mengandung Nabi Isa. Fantabazat bihi makanan qasiyya. Lalu kemudian Siti Maryam menjauh ke tempat yang paling jauh, qasiyah. Berarti sendirian. Enggak ada temannya. Enggak ada keluarganya. Karena Siti Maryam ini adalah orang yang sabar, maka dia bisa menjalani ini dengan baik. Yang ketiga itu adalah dia menjaga kesucian. Siti Maryam. Harga diri, martabat, marwahnya, khususnya dijaga. Jadi sudah 3 nih, taat ibadah, kedua sabar, yang ketiga dia menjaga kesucian. Coba buka surat At-Tahrim ayat 12.
Nah, itu yang menandakan bahwa Siti Maryam jaga kehormatan. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Kata Allah, Allah cerita ini Siti Maryam di dalam surat At-Tahrim, wa Maryam ibnata Imran, Maryam putrinya si Imran, allati ahsanat farjaha, yang menjaga kesucian dirinya. Fanafakna fihi mir ruhina, lalu kami tiupkan di dalamnya dari ruh kami, maksudnya dia mengandung Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, dan dia membenarkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Tuhannya, wa kanat minal qanitin, dan Siti Maryam adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita gabungin kenapa Siti Maryam dimuliakan oleh Allah, jawabannya 3. Menurut Al-Quran. Yang kita ini diminta oleh Allah tiru, teladani sifat-sifat, karakter-karakter yang melekat kepada Siti Maryam. Apa? Yang pertama, taat beribadah. Itu 1. Yang saya sudah jelaskan, laksanakan yang wajib dan sunnah, konsisten, istiqomah, tidak terputus. Yang kedua, sabar kalau menghadapi persoalan, cobaan dari Allah. As-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. Kata pepatah Arab, sabar itu seperti buah jadam. Pahit. Buah jadam itu pahit. Murrun fi madaqatihi, pahit rasanya, walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tetapi manfaatnya lebih manis daripada madu. Bisa nyembuhin orang. Itu namanya sabar. Dan sabar itu adalah penerang, kata Nabi. Kalau Anda di dalam kegelapan, karena banyak masalah, itu gelap mata, gelap hati, gelap pikiran. Kalau orang nggak punya uang, gelap mata, gelap hati, gelap pikiran. Yang terjadi apa? Nyuri, ngerampok, membunuh. Kalau gelap hati, gelap mata, gelap pikiran. Maka supaya kita tidak merampok, membunuh karena persoalan hidup kita, diajarkan oleh Allah sabar. As-sabru diaun, sabar itu adalah cahaya yang bisa menerangi kita pada saat ketika kita berada dalam kegelapan. Maka orang-orang yang sabar itu akan diangkat oleh Allah. Seperti Allah angkat muliakan Siti Maryam. Yang ketiga, jaga kehormatan kita. Misalnya, jangan buka aib keluarga kita ke orang lain, cerita-cerita. Cerita suaminya macam-macam, cerita tentang ininya keluarganya ke orang lain yang buruk-buruk, jangan. Itu menjaga aib. Simpan sendiri aja. Nggak usah disebarin ke orang lain. Yang kedua, menjaga kesucian itu adalah tadi dia jangan terlalu banyak ngobrol kemana-mana itu. Kesana kemari. Lebih bagus kalau dia ibadah saja di dalam rumah, orang rumahan. Tapi kalau ke majelis ilmu nggak apa-apa. Ini yang dia sebut ini adalah majelis yang penuh dengan kemaksiatan. Itu yang jangan. Ya kan majelis juga. Majelis kan tempat ngumpul. Majelis maksiat, tapi majelis ilmu hadir. Kenapa? Karena di dalam majelis ilmu itu banyak manfaat. Manfaat pertama, tolabul ilmi, dapat pahala mencari ilmu. Manfaat yang kedua, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Manfaat yang ketiga, silaturahmi. Jadi kuat. Kalau ingin umur dipanjangkan, rizki diluaskan, maka fal yasil rahim. Kata Nabi, sambung tali silaturahmi. Nah, dengan berhadir sini kan silaturahmi jadi tersambung. Kalau orang silaturahminya tersambung, kalau jualannya laku. Misalnya gitu. Tapi kalau di masjidmu jangan jualan. Jangan juga
promosi. Jualan tuh maksudnya lagi belajar, beli baju. Jangan. Kalau udah rapi boleh. Bukan dilarang jualannya. Jangan pada saat ketika lagi belajar, jualan, ganggu orang yang belajar. Nah, saya pikir ini beberapa hal yang penting untuk kita pahami dari Siti Maryam. Kenapa Siti Maryam dimuliakan oleh Allah? Sekali lagi, taat ibadah, sabar menghadapi cobaan, menjaga kesucian dan kehormatan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.